Ya ampun, kenapa ya pandemi ini tuh nggak selesai-selesai, lama banget. Ya ampun, terus kapan coba selesainya Kak kalau kayak gini? Udah gitu sekolah tiap hari harus daring, tiap hari. Nggak ketemu temen-temen lagi Kak. Gimana nggak sedih sih Kak? Ya tak bilangin Kak Ripka itu jangan murung, jangan sedih. Ya karena masa pandemi ini kita membutuhkan yang namanya imun. Imun itu tahu kekebalan tubuh kita supaya kita menjadi sehat. Gitu ya Kak ya? Iya. Nah terus caranya Kak? Sukacita, hati yang gembira itu adalah obat. Iya ya Kak, aku ingat aku itu harus sukacita ya Kak ya? Iya, sukacita. Oke Kak, oke. Karena begini Kak Ripka, kalau kita menghadapi masalah, ada kondisi apapun, kalau hati kita tetap sukacita, kenapa kita sukacita? Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita, ya. Oke Kak, Ya, aku mau sukacita Kak, Ya. kalau gitu Kak. yang kita berdua dan teman-teman kita akan bersukacita hari ini. Oke. Kita sambut sukacita dari Tuhan Yesus. Oke Kak, mari kita bersukacita. Haleluya. Salam Adade. Shalom. Iya, luar biasa. Kita sukacita hari ini karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu sukacita karena sukacita adalah kekuatan. Ya, mari kita akan nyanyikan dulu, bikin yel ini ya, buat yel ini adik-adik. Sukacita kekuatan. Ulang sekali lagi. Sukacita Kekuatan. luar biasa. Kak Riyad, Kak Ripka, dan Kak Waikal semua sukacita. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kita akan menyembah Tuhan terlebih dulu. Ya mari adik-adik yang ada di rumah. Ya kita akan menyembah Tuhan dengan hati kita, dengan penuh sukacita. Kita minta kepada Tuhan untuk kita lebih lagi mencintai Tuhan. Dalam situasi apapun kita lebih lagi mencintai Tuhan. Ya kita mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita sembah Dia.
kita sembah Dia, kita sanjung Engkau Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau. Kami tetap percaya akan janji-Mu, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami ada di sini Tuhan, kami ada di rumah kami ada di hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami, adik-adik yang saat ini Tuhan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan hati yang lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Supaya dalam situasi, dalam masa-masa pandemi ini, kami tetap sukacita, kami tetap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersukacita karena Engkaulah kekuatan kami, karena hati yang gembira adalah obat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama adik-adik yang ada di rumah Tuhan, mereka bisa merasakan hadirat-Mu, mereka bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Luar biasa ya. Kita akan bersukacita ya. Tangan kita, mulut kita, semua kita persembahkan bagi Tuhan kita ya. Karena ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ya, adik-adik yang ada di rumah, sungguh kita akan melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik mau? Luar biasa ya. Tanganku, tahu ya lagu itu ya? Ya. Berjabat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya adik-adik, ini lagunya gerakannya agak cepat, tapi kita membuat agak lambat ya, supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata mulut kita, tangan kita, kaki kita dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya luar biasa. Kalau kita percaya bahwa upah besar di surga, maka kita rajin-rajin cari jiwa ya, dengan berdoa buat jiwa-jiwa ya, buat papa mama, buat orang-orang yang memerlukan doa kita. Kita berdoa supaya diselamatkan oleh Tuhan, karena itulah sukacita kita dalam hidup kita. Nah sekarang ini kalau kita hidup di dunia ini, ya kita cari apa di dalam dunia ini? Ya, mari kita dengarkan dengan pujian-pujian ini kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta, ya. Karena kita cari Yesus, maka kita akan setia membaca firman Tuhan, kita akan setia melakukan firman Tuhan, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ira. Kita percaya bahwa hari ini kita akan bersukacita menerima firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa, adik-adik di rumah, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berkarya dalam kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk lebih lagi Tuhan membahasakan dalam diri kami sebagai anak-anak yang ada Tuhan. Karena ketika kami mendengar firman dan kami melakukannya dalam kehidupan kami akan merasa hidup kami lebih dari pemenang. Apapun situasi kami, masalah kami yang dihadapi oleh anak-anak yang ada saat ini, mereka bisa menghadapi dengan sukacita karena ada firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi Kak Ira yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Kak Ira di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Ira. Oke. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Ira mau bercerita tentang aku mau berkarya untuk Tuhan. Nah, apa ya yang dimaksud berkarya itu? Nah, adik-adik, Kak Ira mau tanya nih, adik-adik punya suatu bakat gak ya? Nah, siapa di sini yang punya bakat? Nah, bakat itu apa sih? Nah, ada banyak sekali bakat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, setiap orang Tuhan berikan suatu bakat yang berbeda-beda. Di sini adik-adik, adakah yang suka menari? Atau adakah yang suka menyanyi? Adakah di antara adik-adik yang suka main musik? Atau adakah adik-adik yang suka berolahraga? Nah, pastinya ada kan di antara adik-adik yang suka melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan buat kita suatu talenta atau bakat yang luar biasa. Setiap orang belum tentu sama bakatnya, ya. Setiap orang itu diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus yang bisa dikembangkan secara luar biasa. Nah, siapa di sini di antara adik-adik yang suka sekali melakukan segala sesuatunya terus dilakukan dengan baik sekali? Siapa? Nah, pastinya ada kan? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus
begitu luar biasa menciptakan kita. Tuhan Yesus sangat luar biasa memberikan buat kita suatu kelebihan. Tuhan Yesus ingin apa yang kita punya. Misalnya kelebihan kita suka menari, suka menyanyi, suka berolahraga, suka memainkan musik. Nah, itu dikembangkan, ya. Segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita bisa kita lakukan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia memberikan talenta kepada anak-anaknya itu berbeda-beda. Kadang ada yang sama, tapi cara mengembangkannya yang berbeda. Nah, Kak Ira punya suatu contoh di kisah Alkitab. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yuk, dibuka Alkitabnya atau boleh buka HP-nya. Ya. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Di sini judulnya tentang perumpamaan tentang talenta. Ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar. Di sini ada tuan, ada hamba, dan juga ada talenta. Nah, tuannya tadi memberikan kepercayaan kepada ketiga hambanya tadi. Yang satu diberikan 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta. Yang ketiga hambanya diberikan 1 talenta. Nah, mereka dipercayakan oleh tuannya untuk bisa mengembangkan talenta itu. Bagaimana cara mereka mengembangkannya? Ya, itu kemampuan yang harus dilakukan mereka untuk bisa membuahkan hasil yang baik. Nah, tadi dalam cerita ini dikatakan, hamba yang pertama bisa memperoleh laba 5 talenta lagi. Hamba yang kedua bisa memperoleh laba 2 talenta lagi. Nah, hamba yang terakhir tadi, dia malah menggali lubang tanah. Ya, talentanya tidak dikembangkan. Talentanya disembunyikan. Ya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga sudah dipercayakan kepada Tuhan bahwa kita itu punya talenta. Kita punya suatu bakat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita mau mencontoh seperti hamba yang pertama dan kedua tadi? Atau kita mau mencontoh seperti hamba yang ketiga tadi? Yang malas-malesan, yang nggak mau berbuat apa-apa untuk mengembangkan talenta itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu bakat yang luar biasa. Menurut kemampuan Tuhan Yesus, bahwa kita bisa mengembangkan sesuatu itu dengan baik. Kita bisa berkarya, kita bisa berbuat sesuatu itu dengan lebih baik lagi. Misalnya nih, Kak Ira punya talenta menggambar, misalnya ya. Nah, Kak Ira kembangkan ini. Wah, Kak Ira punya bakat untuk menggambar. Nah, karena Kak Ira suka dengan menggambar, nah, Kak Ira belajar terus, ya. Akhirnya Kak Ira bisa melukis dengan baik. Nah, apa yang Kak Ira gambar, apa yang Kak Ira lukis, bisa Kak Ira kembangkan. Oh, dikenal orang, terus dibeli orang. Nah, itu salah satu contohnya. Bisa juga misalnya nih, kalau adik-adik suka menari, ya. Wah, aku paling suka menari, Kak. Aku mau ikut tamborin di gereja, Kak. Nah, itu bakat yang Tuhan berikan bisa dikembangkan. Ya, Kak, aku bakatnya olahraga. Aku suka bulu tangkis, Kak. Bisa adik-adik belajar terus. Siapa tahu dengan bakat itu adik-adik bisa kembangkan, adik-adik bisa jadi pembulu tangkis yang hebat. Nah, adik-adik, setiap orang itu tidak sama talentanya. Pasti berbeda-beda. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan talenta itu, bisa mengembangkan bakat itu untuk menjadi lebih baik? Untuk apa adik-adik? Ya, supaya kita itu bisa menjadi manusia yang berguna. Kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan kelebihan kita. Ya,
Tuhan paling suka kalau kita itu jadi anak yang rajin. Tuhan paling suka dengan anak yang selalu bersemangat. Anak yang selalu berbuat lebih baik, berdampak di sekelilingnya. Ya. Tapi kalau dengan anak yang malas, dengan orang yang tidak mau mengembangkan bakatnya, tidak mau berbuat apa-apa, ya, Tuhan tidak suka itu. Ya. Jadi, dalam cerita ini kita diajarkan untuk selalu belajar untuk mengembangkan bakat kita agar lebih baik lagi. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu adik-adik cerita kita pada hari ini. Ya, aku mau berkarya bagi Tuhan Yesus. Aku mau mengembangkan bakatku buat Tuhan Yesus. Ya, sehebat apapun bakat kita, kalau kita tidak mengembangkannya, kalau hanya kita simpan saja, itu tidak ada gunanya. Tetapi sehebat apapun bakat kita, sekecil apapun adik-adik atau saudara-saudara kita, kalau kita bisa mengembangkan bakat itu dengan baik, pasti jadinya luar biasa. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu baik sekali buat kita. Tuhan Yesus memberikan buat kita kemampuan untuk kita bisa punya bakat yang luar biasa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan buat kami kemampuan dan bakat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan buat kami talenta yang begitu baik. Kami mau mengembangkannya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang berdampak. Kami mau menjadi anak yang berkarya bagi Tuhan Yesus untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, adik-adik Eagle Nest dimanapun kami berada. Berkati juga buat kakak-kakak Eagle Nest dan juga berkati buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.